Ilmu pertama atau ilmu dasar dalam riset bareng kali ini adalah pertama, ada sesuatu di dalam hidup ini yang bisa kamu ketahui dan mungkin kamu ketahui sekarang. Dan yang kedua, tetapi ada sesuatu hal di dalam hidup ini yang kamu tidak mungkin mengetahuinya sekarang. Jelas? Jelas. Saya tanya, lebih banyak mana yang Anda tahu, apa yang Anda tidak tahu? Tidak tahu. Kalau dibikin presentase, kira-kira yang Anda tahu di dalam hidup ini berapa persen? 5%. Yang Anda tahu 30. kan 100% ya. Biku nek wis sing ora ngerti piro? 0,5. Wis ora ngerti. 99,9. 99%. Yang Anda tahu kok Oh iya, Anda tahu 5%. 0,1%. 1% lah gampang ya. Dibulatke 1%. Yang Anda tahu cuma 1%. 1%. Dan Anda yang tidak tahu berapa persen? 99%. Fake ya? Fake ya. Jadi kalau banyak yang tidak tahu, sikap dasarnya itu bagaimana? Nek wong orang ngerti iki sikap dasar iki piye? Mencari tahu, Mas. Belajar. Sikap yo Menjalani. saling rendah hati satu sama lain, bertawakal kepada Allah, tawaduk kepada rendah hati kepada Allah dan kepada semua makhluknya. Wong orang ngerti sih, wong orang ngerti kan kudune rendah. Nah, berarti teman-teman sekalian, yang Anda tahu tidak lebih dari 1% ya. Dan yang Anda tidak tahu lebih dari 99%. Maka untuk sesuatu yang mungkin Anda tahu sehingga akhirnya bisa tahu, yaitu capailah dengan ilmu. Jelas? Jelas. Makanya kita di sini sinawat dan riset bareng. Itu supaya untuk mengetahui yang mungkin bisa diketahui. Riset bareng sinaugian supaya untuk mengetahui yang mungkin bisa diketahui. Tetapi ada yang mungkin tidak dapat diketahui. Gimana cara mencapainya? Gimana? Sing orang ngerti, sing orang mungkin bisa diketahui, mencapainya dengan apa? Iman. Dengan iman. Hanya dengan iman kamu mencapai sesuatu yang kamu tidak mungkin tahu. Ya. Dengan apa? Dengan iman. Untuk sesuatu yang kamu ketahui dengan ilmu, dan sesuatu yang tidak dapat kamu ketahui dengan iman. Ya. Sip ya. Sip. Ya. Mudah-mudahan Allah tidak pernah berhenti membukakan rahasia-rahasia baru pada kita. Karena tulisan tetaplah tulisan, tapi pengetahuan dan pemaknaan Anda terhadap tulisan harus berkembang setiap hari. Paham? Berarti pemaknaan dan pengetahuannya harus berkembang. Itu namanya kecerdasan yang bertahap. Terus mari kita awali riset bareng mengenai iman dan tauhid. Yang paling dasar ya. Ini aku ingin menjelaskan mengenai iman dan tauhid pada kesempatan hari ini. Dengan diawali dengan bersyahadat bersama-sama. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dalam sebuah hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang pernah melafadzkan la ilaha illallah dan ia iman, pasti nanti masuk surga. Kemudian pada waktu itu ada beberapa pertanyaan dari para sahabatnya, yaitu, ya Rasulullah, apakah orang yang melafadzkannya itu dengan masa lalunya yang bermacam-macam? Rasulullah tak menjawab, meskipun dengan masa lalunya yang bermacam-macam tetap bisa masuk surga. Karena di dalam ayat Al-Quran disebutkan, inna wahala yakfiru an yusroka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan dosa syirik, tetapi Allah masih bisa memaafkan dosa atau masih berkenan memaafkan dosa di luar syirik. Paham ya? Dan Rasulullah itu menjelaskan logika bertauhid itu dengan sekian variasi, dengan sekian logika. Rasulullah menjelaskan logika bertauhid dengan sekian variasi.
Contohnya iki, tak contoh salah satunya begini misalnya. Dulu orang-orang kafir Mekah, ya kan? Kafir Mekah itu karena mereka penyembah berhala atau penyembah tuhan-tuhan yang banyak, berhala banyak sih. Ya. Itu mereka memprotes kepada Rasulullah. Mereka memanggilnya tentu masih Muhammad, belum ya Rasulullah. Muhammad, kamu itu mengajak kita menyembah Tuhan yang nomor berapa atau Tuhan yang keberapa? Rasulullah menjawab, Tuhan itu hanya satu. Lalu mereka bertanya lagi, masa Tuhan itu satu? Ya kan? Urusan kita itu banyak, masalah kita itu banyak, problem kita itu banyak. Kalau Tuhan itu satu, bagaimana bisa menyelesaikan masalah kita yang banyak? Ini yang diceritakan dalam sebagian ayat dalam Quran surat As-Sadd ayat 5. Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hada la syai'an ujaban. Orang kafir Mekah memprotes kepada Rasulullah, bagaimana mungkin Tuhan itu satu? Harusnya itu Tuhan itu banyak, karena urusan kita itu banyak. Lalu Rasulullah dengan bimbingan Allah kemudian menjelaskan, Tuhan itu adalah seperti majikan kalian. Bagaimana kalau Anda jadi pembantu kemudian punya banyak majikan, kemudian semua majikan-majikan Anda ini memerintahkan Anda dengan perintah yang berbeda-beda? Apakah kalian mau punya majikan yang banyak? Mereka menjawab, tidak Muhammad. Terus akhirnya mereka sadar bahwa problem Tuhan banyak, karena nanti perintahnya beda-beda, keinginannya beda-beda. Mereka akhirnya tersadarkan bahwa sebaiknya atau seharusnya memang Tuhan itu satu. Ini yang dinamakan iman ma'al ilmi, iman yang disertai ilmu atau disertai ngerti. Iman itu kudu ngerti itu kudu mikir. Makanya iman itu bukan sekedar jumlah kalimat la ilaha illallah, tetapi fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu artinya mengerti, memahami, mengilmuni. Fa'lam itu. Tentu kita ini punya dosa dan ingin dosa kita ini diampuni Allah. Terus dawai Allah di dalam terusan ayatnya itu tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir lidan bika. Ayatnya itu terusannya gitu. Kan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian baru wastaghfir lidan bika, yang artinya dan mohonlah ampun kepada dosamu pada Allah. Menurut Abdul Hasan Asadili yang memiliki Thariqat Sadiliyah, kata beliau, apakah yang dimaksud ayat tersebut? Kata Abu Hasan Asadili, apakah yang dimaksud ayat tersebut? Yaitu kamu setelah mengerti dan yakin la ilaha illallah baru sah untuk istighfar. Karena menurut beliau, dengan iman yang benar maka kamu berhak diberi ampunan atau disepuro pangeran. Tapi kalau imanmu tidak benar maka belum berhak disepuro atau diberi ampunan. Karena untuk berhak diampuni harus iman yang benar dulu. Untuk bisa dimaafkan tauhidnya harus benar dulu. Nek kurang benar kurang berhak disepuro. Misalnya begini lagi, ini dari Ibnul Qayyum Al-Jauzi ketika beliau menerangkan kalimat tauhid begini, la ilaha illallah kalimatun buisat bihal anbiya wali ajliha khuliqatil jannatu wan nar wali ajliha aujabahu abdahu. Intinya beliau promosi, kamu tahu hikmahnya la ilaha illallah? Itu adalah kalimat yang Nabi diutus menjadi Nabi ya karena untuk mempromosikan la ilaha illallah. Swarga dibuat Allah dengan segala kemewahannya ya kanggo sing menerima la ilaha illallah. Neraka dibuat Allah dengan segala kengeriannya ya kanggo sing nolak kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Allah membuat bumi atau dunia untuk pelatihan. Siapakah yang menolak dan siapakah yang menerima la ilaha illallah. Untuk pelatihan itu maka Allah mengutus pelatih yaitu para nabi. Karena Allah itu perso, kalau sunatullah itu butuh proses. Maka setiap orang diberi kesempatan berumur dan diberi pelatih yaitu para nabi. Jadi Allah mengutus nabi ya demi la ilaha illallah. Neraka dibuat ya untuk yang menolak la ilaha illallah. Swarga dibuat ya untuk yang menerima la ilaha illallah. Intinya la ilaha illallah itu kuncinya dunia